Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Surat dakwaan nomor register perkara PDM 124-TN-10-2022. Identitas terdakwa: nama lengkap Hendra Kurniawan SIK, tempat lahir Bandung, umur 48 tahun, tanggal lahir 16 Maret tahun 1974, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Bangka 2, Street G, nomor 3, RT 4, RW 03, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Perapatan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Agama Kristen, pekerjaan Polri, pendidikan S1. Riwayat penangkapan dan penahanan kami tidak bacakan kembali. Mohon izin. Silakan. Dakwaan pertama primer bahwa terdakwa Hendra Kurniawan SIK bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo SH SIK MH, saksi Arif Rahman Arifin SIK MH, saksi Cuk Putranto SIK, saksi Baikuni Wibowo SIK, saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK, saksi Irfan Widianto SH SIK, masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada hari Sabtu tanggal 9 Juli tahun 2022 sekira pukul 07.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli tahun 2022 sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Berawal pada hari Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat telah terjadi penembakan terhadap diri Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat hingga mengakibatkan hilangnya nyawa Nofriansah Yosua Huta Barat bertempat di rumah dinas milik saksi Ferdi Sambo SH SIK MH di Komplek Perumahan Polri Duren 3 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Hilangnya nyawa Nofriansah Yosua Huta Barat akibat penembakan tersebut, saksi Ferdi Sambo SH SIK MH timbul niat untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya dan berupaya untuk mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi, sehingga salah satu upaya yang dilakukan yaitu menghubungi terdakwa Hendra Kurniawan SIK sekira pukul 17.22 waktu Indonesia Barat, di mana terdakwa Hendra Kurniawan SIK sedang berada di kolam pancing Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, dan kemudian meminta agar segera datang ke rumah saksi Ferdi Sambo SH SIK MH di Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan karena ada sesuatu peristiwa yang perlu dibicarakan. Berselang sekira pukul 19.15 waktu Indonesia Barat, terdakwa Hendra Kurniawan SIK tiba di rumah saksi Ferdi Sambo SH SIK MH di Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan dan bertemu langsung dengan saksi Ferdi Sambo SH SIK MH di karpot rumahnya, di mana saat itu terdakwa Hendra Kurniawan SIK bertanya kepada saksi Ferdi Sambo, ada peristiwa apa bang? Dan dijawab oleh saksi Ferdi Sambo, ada pelecehan terhadap mbakmu. Kemudian saksi Ferdi Sambo melanjutkan ceritanya bahwa mbakmu teriak-teriak saat kejadian itu. Lalu Nofriansah Yosua Huta Barat panik dan keluar dari kamar Putri Cendrawati tempat kejadian. Karena ketahuan oleh Richard Eliezer Pudiang Lumiu sambil bertanya, ada apa bang? Ternyata Nofriansah Yosua Huta Barat yang berada di lantai bawah depan kamar tidur Putri Cendrawati tersebut bereaksi secara spontan dan menembak Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang berdiri di tangga lantai 2 rumah saksi Ferdi Sambo. Melihat situasi tersebut, Richard Eliezer Pudiang Lumiu membalas tembakan Nofriansah Yosua Huta Barat
sehingga terjadilah saling tembak-menembak di antara mereka berdua yang mengakibatkan korban jiwa yaitu Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia di tempat kejadian. Inilah cerita yang direkayasa saksi Ferdi Sambo lalu disampaikan kepada terdakwa Hendra Kurniawan SIK. Setelah selesai, terdakwa Hendra Kurniawan SIK mendengarkan cerita dari Ferdi Sambo, kemudian terdakwa Hendra Kurniawan SIK menindaklanjutinya dengan menjumpai Beni Ali, Karo Provos Divpropam Polri, yang telah datang terlebih dahulu sebelum maghrib di tempat kejadian di rumah saksi Ferdi Sambo, bersama-sama dengan Susanto, Kabak Gakum Ro Provos Divpropam Polri, dan selanjutnya terdakwa Hendra Kurniawan SIK bertanya kepada Beni Ali, pelecehannya seperti apa? Kata Beni Ali menjelaskan kepada terdakwa Hendra Kurniawan SIK bahwa Beni Ali sudah bertemu dengan Ibu Putri Cenrawati di kediaman Saguling 3 nomor 29 Duren 3 Jakarta Selatan, dan Putri Cenrawati menceritakan kepada Beni Ali benar telah terjadi pelecehan terhadap diri Putri Cenrawati di saat sedang beristirahat di dalam kamarnya, di mana sewaktu kejadian Putri Cenrawati juga menggunakan baju tidur celana pendek, kata Beni Ali kepada terdakwa Hendra Kurniawan SIK. Lalu Beni Ali melanjutkan ceritanya dan mengatakan permasalahannya, korban Nofriansah Yosua Huta Barat telah memasuki kamar Putri Cenrawati dan sedang meraba paha sampai mengenai kemaluan Putri Cenrawati. Akan tetapi Putri Cenrawati terbangun dan kaget sambil berteriak. Dikarenakan teriakan Putri Cenrawati tersebut, korban Nofriansah Yosua Huta Barat menodongkan senjata apinya ke Putri Cenrawati sambil mencekik leher dan memaksa agar membuka kancing baju Putri Cenrawati. Lalu Putri Cenrawati berteriak histeris sehingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat panik dan keluar dari kamar. Dan saat itu juga bertemu dengan Richard Eliezer Pudiang Lumiu sehingga terjadi tembak-menembak. Cerita Beni Ali didapatkan dari Putri Cenrawati lalu diceritakan kembali kepada terdakwa Hendra Kurniawan SIK.